Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran informatika untuk kelas 7. Hari ini kita akan membahas tentang perangkat lunak aplikasi. Fungsi dari perangkat lunak aplikasi atau software aplikasi adalah melakukan tugas-tugas tertentu seperti membuat dokumen, kemudian mengedit video, kemudian memutar musik, dan masih banyak yang lain. Selanjutnya adalah aplikasi bisnis. Ini aplikasi dasar. Dengan aplikasi ini kita dapat menghemat waktu, kemudian memberikan informasi dengan segera. Jenisnya ada banyak, ada pengolah kata seperti Word, kemudian ada Adobe Acrobat untuk PDF, kemudian ada lembar kerja untuk angka, ini ada aplikasi Lotus, ada Excel, kemudian ada desktop publishing. Ini software publish ya, seperti Adobe PageMaker, Adobe InDesign, Adobe FrameMaker, kemudian ada Corel juga. Kemudian ada aplikasi internet browser, itu ada banyak seperti Firefox, kemudian ada Chrome, ada Opera ya. Kemudian perangkat lunak aplikasi sains dan teknis untuk mendukung ide kreatif, kemudian pekerjaan repetitif, akurat, pemakaian mudah, kemudian didukung dengan metode dan library. Jenisnya ada design tool, ini untuk aplikasi desain seperti desain membuat bangunan, arsitektur, itu untuk contohnya adalah AutoCAD. Kemudian ada data logging tools ya untuk cuaca. Kemudian ada untuk robotik ya, pemrograman robotik. Kemudian ada untuk artificial intelligence. Selanjutnya adalah klasifikasi aplikasi. Ada aplikasi perangkat lunak perusahaan, kemudian ada infrastruktur, ada informasi kerja, media dan hiburan, pendidikan, simulasi, pengembangan media, dan rekayasa produk. Yang pertama adalah perangkat lunak perusahaan bertujuan untuk pengelolaan organisasi. Contohnya adalah perangkat lunak akuntansi, contohnya ada Zahir Accounting. Kemudian perangkat lunak infrastruktur perusahaan, contohnya ada MySQL. Ini merupakan software untuk database berbasis web. Kemudian ada perangkat lunak informasi kerja, contohnya ada pengolah kata seperti MS Word, kemudian ada lembar kerja atau pengolah angka, ada Excel, juga seperti ada lembar presentasi untuk presentasi seperti Microsoft PowerPoint. Lalu perangkat lunak media dan hiburan, ada games ya, contohnya Warcraft, ada banyak games seperti PUBG, itu juga game. Kemudian ada musik, pemutar musik, ada Winamp, kemudian ada Windows Media Player juga musik. Kemudian yang video juga Windows Media Player, ada GOM Player, kemudian ada Media Player klasik dan sebagainya. Kemudian perangkat lunak pendidikan, ada banyak ya, ada e-learning, kemudian Google Classroom itu masuk e-learning juga ya. Kemudian aplikasi simulasi untuk matematika, untuk sains atau IPA dan sebagainya. Kemudian ada perangkat lunak simulasi. Kenapa ada perangkat lunak ini? Ketika kita ingin melakukan praktek dalam kehidupan nyata, kemudian ada keterbatasan, maka muncullah software simulasi ini untuk memudahkan kita, memfasilitasi kita dalam melakukan praktek. Contohnya adalah software yang namanya Cisco Packet Tracer. Ini berfungsi untuk membuat desain sebuah jaringan. Kemudian ada Flight Simulator, ini adalah simulasi penerbangan. Kemudian perangkat lunak pengembangan media bertujuan untuk membuat dan mengembangkan produk dari perangkat lunak ini. Dari desain grafis ada contohnya ada Corel Draw, kemudian ada Photoshop. Untuk membuat animasi juga ada namanya Adobe Flash. Yang terakhir adalah perangkat lunak rekayasa produk. Jadi perangkat lunak ini atau software ini bertujuan untuk membuat
aplikasi baru. Ya, paham ya? Seperti contohnya Game Maker, ada RPG XP, kemudian ada Unity. Ini adalah aplikasi, Unity ini adalah sebuah aplikasi untuk mengembangkan sebuah games, bisa, sebuah animasi juga bisa. Kemudian ada Integrated Development Environment. Ini adalah aplikasi untuk mengembangkan aplikasi yang baru, ya, membuat aplikasi yang digunakan untuk membuat aplikasi, ya. Contohnya ada NetBeans untuk Java. Baik, sekian dulu pembahasan materi kali ini. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan, jangan malu-malu. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.